Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, betapa hati kami bersyukur pada sore hari ini karena penyertaan Tuhan yang besar di tengah-tengah jemaat ini. Juga atas penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan alirkan, yang Tuhan ukirkan dalam kehidupan kami sebagai jemaat juga sebagai pribadi. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu supaya kami memperoleh sudut pandang yang tepat dalam mengayunkan langkah kami lagi, meneruskan hidup ini, juga melanjutkan pelayanan kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, kami semua yang hadir ini, baik di rumah Lobo ini maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing, telah sedia untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada semua kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dengar beberapa lagu Poso tadi. Ada beberapa lagu bahasa Poso, lagu rakyat ya. Lalu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maksud kita begini, dalam kidung jemaat ada biasanya catatan di bawah lagu rakyat dari negara ini, dari negara ini. Lagu rakyat dijadikan lagu rohani, diabadikan sebagai lagu gereja. Jadi kita juga harus mengabadikan lagu-lagu rakyat kita dalam kehidupan kita beribadah. Jadi kalau dengar lagu tadi rasa-rasanya mau pulang kampung begitu Mama Melia, Papa Sela ya. Semua kita yang hadir rasa-rasanya mau pulang kampung, apalagi dengar lagu Odelino ya. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak diduga-duga waktu kita ternyata sudah senja. Siapa yang bisa menahan waktu? Tidak ada. Jadi sepertinya kita sedang sedang membayangkan suatu kesempatan apakah kita masih bisa bertemu keluarga, orang tua atau saudara-saudara. Ya. Jadi kesempatan hari ini membuat kita kemudian membayangkan semuanya itu. Tetapi saudara-saudara, ini adalah upaya kita ya untuk kemudian membangun suatu perasaan bersama. Barangkali ada yang rindu dengan kampung, tetapi tujuan kita adalah supaya kita punya kebersamaan. Walaupun kita membayangkan kampung, walaupun kita membayangkan saudara-saudara, tapi di sini kita adalah satu keluarga. Ada amin? Satu keluarga. Jadi kita harus tetap berdiri bersama. Toa Sioko itu adalah istilah dari Ngkai Meli, dari Opa Galamba. Yang dulu pernah saya dengar beberapa kali ya. Toa Sioko. Ya, berdiri tegak tapi bersama, jangan satu berdiri satu tak duduk, itu bahaya itu. Ya, jadi tegak berdiri bersama, kemudian selain itu kita sintuhu maroso. Karenanya saya akan teriak, Toa Sioko, saudara-saudara bilang sintuhu maroso. Toa Sioko. Sintuhu maroso. Begitu, pakai mic ya supaya masuk di live streaming. Toa Sioko. Sintuhu maroso. Itu tema kita untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Saudara-saudara, kita mensyukuri ulang tahun gereja kita. Yang pertama, ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ke-74. Ada yang ulang tahunnya di sini tanggal 18,
pas bertepatan dengan ulang tahun Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Ada yang ulang tahun tanggal 18? Kalau ada saya mau kasih uang, ya. Ya, 50 ribu saja. Ada di sini? Oh, David tanggal 18. Selamat ulang tahun David ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti mamanya tunjukkan begitu ya. Tapi orang yang nggak ada, jadi uang saya selamat. Bukan, tidak boleh mamanya, ya kan? Kemudian ulang tahun gereja kita, puji Tuhan, walaupun gereja kita baru, tapi hari ini kita boleh merayakan ulang tahunnya yang ketiga. Baru 3 tahun ya, baru 3 tahun. Jadi jangan kemudian bilang, oh udah capek melayani. Jangan, baru 3 tahun. Mama Meli, Papa Sela, terus Papa Jessica, lalu Papa Rafael itu mereka udah puluhan tahun. Kita baru 3 tahun, ya kan? Ada juga Mama Angel. Kita baru 3 tahun, jangan mengeluh ya. Maka itu kita pakai tema tadi, nanti sebentar dijelaskan. Siapa yang ulang tahunnya bertepatan dengan ulang tahun gereja kita? 20 Oktober. Ada yang ulang tahun 20 Oktober? Saya mau kasih nih. Mana kita punya dompet ini ya? Mama Butet, tidak ada dompet saya nih. Ada yang ulang tahun tanggal 20 persis? Puji Tuhan gak ada, uang saya selamat. Ya? Mana? Dia tukang foto Pak. Ya, dia berdiri foto, bukan berdiri karena ulang tahun sama. Saya lihat di catatan yang ulang tahun pada tanggal 20 adalah Mama Ina, Ibu Ratna Kolompo Ndele. Tapi dia tidak hadir, jadi tidak dapat hadiah. Hanya kalau dia hadir baru kita kasih hadiah. Tapi doa kami buat David, buat Ibu Ratna tetap kita naikkan. Saudara-saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur puji Tuhan. Ya, kita datang di sini, motobu nato emsingena, da maunde-unde impue. Mawai naka kapurundaya, painaka kita bisa mau ulang tahun yang ketiga. Ya aku mau bahasa pamon atau wewe ya. Ane Ireni wah layak itu ya. Nanti kalau dia bukan cuma layak dia berbahasa pamona, dia sudah layak menjadi ibunda begitu ya dengan posisinya. Ya nanti kita carikan ya, kita carikan jodoh buat Reni ya. Bahasanya sudah bagus sekali begitu ya. Itu kalau orang dapat dia ya, yang berjodoh dengan dia, puji Tuhan ya. Tidak towewe dia punya bahasa pemona. Kalau kita towewe semua, kemarin Butet setengah mati dia belajar itu lagu Momota. Di rumah, di mobil dia latihan dengan Vira. Saya bilang, lumayan juga ini ya. Darah Batak nyanyi pemona begitu ya. Saudara-saudara, mari kita bersyukur untuk apapun yang kita jalani. Harapan kita adalah kita akan tetap maju. Kita akan tetap berkembang, kita akan tetap berjalan bersama-sama. Toa Sioko. Jadi Dulung Kai Galamba menjelaskan begini. Kalau kita berdiri, lalu kemudian harapannya adalah yang lain ikut. Jadi bukan cuma berdiri serentak. Tapi saya berdiri atau saya naik, saya berhasil, saya sudah lebih jauh dari teman-teman. Lihat saudara yang lain. Harus diangkat. Ya, harus diangkat. Kemudian Sintuhu Maroso. Nah Sintuhu Maroso itu slogan yang sudah dari lahir kita tahu ya. Sintuhu Maroso adalah roh dari kehidupan kita orang-orang yang berasal dari Poso, yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah. Sintuhu Maroso. Sebenarnya ada tiga moto orang Kristen. Moto orang Kristen. Ada 3 moto orang Poso. Yang pertama, ada yang masih ingat? Tuhu Mali Nuhu. Yang kedua tubuh si bagi. Yang ketiga tubuh Sintuhu Maroso. Ya. Nah, yang pertama tubuh Malinubu itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Tadi dikatakan dalam pembacaan firman, hendaklah kamu sehati sepikir hidup dalam damai sejahtera. Itu tubuh Malinubu, menciptakan suatu kehidupan yang damai di antara kita. Nah karena itu teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan buka rahasianya di sini. Walaupun sudah sering kita dengar. Tapi ingatlah, siapa yang hidup dalam damai sejahtera, dia akan dikembangkan oleh Tuhan. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Alangkah indah dan baiknya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, seperti minyak di kepala yang meleleh ke janggut, ke leher janggut Harun. Seperti embun di gunung Hermon, turun ke bukit-bukit Sion. Kesanalah Tuhan memerintahkan,
berkat kehidupan untuk selamanya. Jadi kalau mau tabai hidup, damai. Ya, kalau masih ada babakalae, biasa kakak adik suka bakalae, Tesa dengan si eik ya. Ya, ik ya. Bahasa Belanda eik ya. Bahasa Belanda eik ya. Yo, ini bahasa Belanda poso, ini eik gitu ya. Tesa dengan ik ya. Namanya Meik tapi panggilannya ik. Itu sekarang masih baku baik ya. Karena lama berjauhan sekarang tinggal sama-sama. Namanya kakak adik, saudara-saudara Papa Sela kakak adik itu tidak juga selamanya baik-baik. Tidak ada kakak adik itu baik begitu ya. Saya kalau lihat orang kemudian berjalan bersama, saudara, saya puji Tuhan. Tapi tidak juga selamanya begitu. Kadang-kadang bakal lain. Gara-gara uang lah, gara-gara baju lah. Kalau kita dulu masih nyong-nyong, nona-nona, gara-gara baju. Ngana pakai lagi kita pakai baju. Kita mau pakai baju untuk ulang tahun teman, ternyata kakak kita udah pakai. Ya, saudara-saudara, tidak ada hidup yang kemudian baik selamanya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau ada konflik, rukunlah. Harus berani mengatakan, saya minta maaf kalau saya salah. Harus, kalau tidak hidup ini tidak diberkati, jauh dari berkat, tidak bisa diberkati. Itulah sebabnya gereja, kita berkumpul di gereja, hanya untuk belajar bagaimana supaya kita saling mengasihi ya. Dicerca, dimaki-maki orang, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Doa siapa itu? Doa Tuhan Yesus. Jadi dulu ada orang Kupang datang kepada saya, dia bilang, Bapak Pendeta, saya baku tak salah, saya berantem dengan abang saya. Bagaimana? Damai Pak, kalau tidak ada jalan karunia. Akhirnya dia bilang setelah bertahun-tahun, hampir 10 tahun, dia bilang sebenarnya abang saya yang salah. Itu soal warisan. Tapi saya sudah tekad dalam hati saya, Desember nanti, beberapa tahun lalu, saya akan pulang. Akhirnya dia pulang. Jadi ketika sampai di rumah ibunya, dia bilang sama mamanya, Mak, saya mau ke abang. Ya udah, lebih baik kamu yang jumpai dia daripada kamu nunggu dia yang jumpai kamu. Akhirnya dia pergi, tapi sampai di depan rumah abangnya dia deg-degan. Dia deg-degan karena abang terima atau tidak, jangan-jangan berantemnya kayak dulu terjadi lagi. Setelah dia memberanikan diri, dia ketuk pintu, lalu kemudian dia bilang, abang, saya kembali ke abang. Itu mereka pelukan, berderai air mata. Mereka kemudian melepaskan rindu. Yang satu rindu di Kupang, yang satu rindu di Jakarta. Akhirnya jumpa, selesai persoalan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Agak panjang saya bertahan di sini karena memang itu krusial ya, penting ya. Karena begini, Salom itu adalah dari Tuhan. Salom dalam damai sejahtera adalah dari Tuhan. Tapi Irene artinya sama. Irene itu damai, Salom itu damai. Tapi Irene itu juga adalah damai, tapi bangkit dari sisi kita. Kita yang kerjakan. Makanya ada ayat yang mengatakan begini, damai sejahtera adalah dari Allah, tapi kesetiaan tumbuh dari bumi. Tuhan memberkati, tapi kalau kita tidak setia, lalu kemudian tidak membangun kebaikan, bagaimana akan ada berkat? Tidak mungkin ada berkat. Jadi rumusnya adalah, hiduplah dalam damai, supaya berkat Tuhan yang datang, tidak ada yang mengempang, tidak ada yang menghalangi. Itu poin pertama. Jadi tuhu malinuhu, harus hidup dalam damai sejahtera. Yang kedua, tuhu sivagi. Tubuh sivagi itu kalau dalam bahasa yang tadi, bahasa Alkitab tadi dari 1 Korintus 13 ayat 11 sampai ayatnya ke-13, ada bagian bawah yang mengatakan, berilah salam dengan cium kudus. Ya kan? Jadi kalau orang Belanda, terutama orang Perancis ya, itu mereka kalau ketemu cipika-cipiki. Ya, oma-oma saya dulu banyak orang Belanda, banyak orang Ambon yang didikan Belanda, itu kalau ketemu cipika-cipiki itu. Pernah saya ketemu nggak cipika-cipiki, itu diomongin, waduh Pak Pendeta Pinehas tidak lagi sayang sama kita. Karena saya tidak cipika-cipiki, padahal saya buru-buru. Akhirnya saya dengar itu, besoknya ketemu saya cipika-cipiki lagi. Memberi salam, cium kudus ya. Kita tahu cium kudus itu dalam gereja kalau ada pemberkatan. Ya kan? Kalau nanti jangan lagi Reni ya, Ul diberkati atau siapa anak muda di sini diberkati, ada momen atau ada akta liturgi yang beri kesempatan mereka cium kudus. Di kalangan orang-orang Ibrani,
cium kudus itu adalah wujud bagaimana saya mengasihi saudara saya mengasihi orang-orang yang ada di sekitar saya, dan saya mendukung. Tapi prinsipnya begini, salam itu tidak ada gunanya kalau bukan dari hati. Itu harus dari hati, jadi bukan basa-basi. Tetapi kategori yang kedua, sebuah ungkapan salam berarti saya mendukung orang lain. Saya mendukung Pak Denny, saya mendukung Ibu Ros, saya mendukung semua kita. Saya mendukung, itulah yang dikatakan dengan apa yang disebut dalam prinsip kita tadi, tubuh siwagi, saling menopang. Nah, justru ini yang menjadi masalah. Bukan saya yang bilang ya, saya cuma dengar cerita. Orang selalu bilang, orang Poso itu agak susah untuk saling mendukung. Kalau satu sudah naik, dia pasti usahakan kasih jatuh. Pasti usahakan kasih jatuh. Malah ada prinsip begini di antara kita, daripada bukan saya, daripada tidak ke saya, daripada tidak lebih baik jangan ke apa? Tidak ke kamu, tidak ke saya, lebih baik orang lain. Begitu, makanya di pilkada-pilkada jarang orang Poso yang menang kuat. Ya kan? Selalu kalah karena apa? Udah susah saling mendukung. Lebih kuat Morowali saya lihat. Lebih kuat Morowali. Morowali itu mereka ada percakapan khusus dari beberapa calon. Mereka lalu mengatakan, oh si ini saja yang naik. Mereka bisa kompromi gitu karena saya pernah mendengar bagaimana mereka lalu memikirkan suatu langkah ya, suatu langkah. Ya, Pak Denny dulu harusnya menang Pak Denny. Iya Pak Denny waktu mau menjadi DPD. Orang kita orang Kristen kok tidak ada nama lain selain dia yang kita usung, tapi kok kalah? Kok kalah? Itu menurut saya salah. Ya, saya tidak tahu ya, mungkin dapat doi kali yang lain itu Pak Denny ya. Ya bukan mau kampanye untuk Pak Denny, tapi juga bukan kampanye karena Pak Denny udah lewat. Mudah-mudahan nanti mau lagi Pak Denny ya, supaya ada juga ya, ada Pak Harmon saya lihat juga ya. Kita dukung begitu ya, supaya orang tubuh siwagi artinya mari kita saling mendukung. Orang lain itu mendukungnya kuat. Sorry saja ya, saya suka membandingkan ya dengan masyarakat-masyarakat dari tempat yang lain, dari Sumatera misalnya, dari Minang, dari Padang, mereka itu kalau soal dukung-mendukung untuk hidup maju sangat kuat. Orang Batak bisa jadi sopir angkot, tapi jangan kaget kalau dia jadi bupati di kemudian hari. Bisa, dan banyak terjadi. Karena keluarganya dukung. Ya, kamu, itu sebenarnya mereka itu sopir angkot test case gitu ya. Kalau datang di Jakarta, mereka jadi sopir angkot test case. Kau jangan tinggal sama aku. Kau pergi dulu cari hidupmu, setelah dilihat 2-3 tahun mandiri, sini kau, saya kuliahin kau. Kalau kita kan tidak, ya kan? Kita tidak. Nah saya ingin semangat itu, tubuh siwagi itu kita terjemahkan dalam bentuk yang betul-betul saling mendukung. Saling mendukung ya, kita punya potensi besar. Gereja Kristen Sulawesi Tengah itu berapa ribu ya kemarin saya lihat. Hampir 98.000 warga. Baik yang baptis maupun sidi kalau tidak salah ya. Mana saya punya handphone, ada saya kemarin foto itu hasil daripada kerja FGD gitu ya, yang diketuai oleh Pak Brami Limbong. Jadi itu saya sebutkan saja ya. Maksud saya untuk memberikan gambaran betapa kita itu punya potensi yang luar biasa. Ya. Jadi besar sekali. Warga gereja Kristen Sulawesi Tengah itu data real ya, tetapi data real beberapa tahun yang lalu. Ada perkiraan yang kemudian ditambahkan beberapa jumlah, tapi saya ambil data realnya. Data realnya untuk baptis 86.833 jiwa, yang sidi 62.811 warga sidi. Banyak. Itu kalau misalnya mau pilih satu orang jadi caleg, menang. 5.000, 6.000 menang. Tapi kenapa selalu orang lain yang menang? Kenapa itu pertanyaan? Kenapa selalu orang lain yang menang? Saya tidak sedang berpolitik praktis, saya cuma sedang mau menggambarkan bahwa mungkin itu kelemahan kita ya. Kita selalu bilang tubuh siwagi, tapi ternyata kita tidak tubuh siwagi, kita tidak saling mendukung. Yang terakhir, Sintubu Maroso, hendaklah kamu sehati sepikir, bagian pertama tadi. Sehati sepikir, Sintubu Maroso. Ya, kita harus Sintubu Maroso. Kita punya pengalaman konflik tahun 98 sampai tahun 2007. Berulang-ulang ya, yang
keras-kerasnya itu di 2000 sampai 2004 begitu ya. Sampai kemudian menjadi penelitian dari luar. Kenapa terjadi? Padahal dulu damai. Nah, oke, kita tidak akan membahas soal konfliknya, tetapi sekarang mari kita berpikir ke depan supaya prinsip yang sudah kita miliki, bahkan sudah mendarah daging itu, Sintuwu Maroso, itu kemudian berkembang. Ya, itu berkembang. Kalau di Batak itu Dalihan Natolu, itu 3 tungku. Jadi mereka menggambarkan kekerabatannya 3 tungku. Nggak ada satu kita nggak bisa masak. Makanya mereka selalu kuat. Kalau ada acara harus hadir. Kami harus hadir, saya dengan Mama Butet harus hadir. Kecuali kalau ada ibadah. Ya, mereka mengatakan kalau Pak Pendeta hari Minggu jangan diganggu. Lai Pendeta hari Minggu jangan diganggu, dia ibadah. Tapi kuat begitu ya. Dan tidak ada orang yang putus sekolah dalam hubungan mereka. Saya mengenal beberapa kerukunan, gak ada yang jatuh miskin, gak ada yang putus sekolah. Dibahas. Anakmu gimana? Gini bang, ya udah kamu tanggung, saya tanggung sekian. Selesai. Ada yang kemudian, kamu kok gak kerja lagi? Saya di-resign. Udah kumpul, mereka saling memberikan dukungan. Saya bilang kalau orang Poso begini, hebat Pak. Hebat kita kalau bisa begitu. Tapi itu kelemahan kita, saya harus katakan, sampai sekarang kelemahan kita. Saya sendiri, itu kalau umpamanya tidak kuat-kuat diri fight dari awal dulu, mungkin sudah pulang kampung. Ya, harus fight ya. Bukan berarti kita harus hanya mengharapkan orang lain yang bertindak, tidak. Pertama harus fight, yang kedua maka kita akan memberikan ruang. Terutama dari GKST Gloria Jakarta, bahwa kita akan menjadi satu adanya. Sintuwu Maroso. Ingat kembali, kalau tidak ada Sintuwu Maroso, tidak ada Tuwu Malinu dan tidak Tuwu Sibagi, kita akan sulit berkembang. Saya berharap gereja kita walaupun masih kecil, kita akan menggelorakan sesuatu. Semua nanti di sini akan punya tempat, akan kita dukung. Ya, saya pernah diskusikan dengan majelis suatu waktu nanti kita akan punya program beasiswa. Ya. Kita harus dengan Kainubi ini lagi diproses nih yayasannya. Belum terwujud, padahal waktu itu sudah bicara dengan notaris, butuh dana 10 juta ya. Itu nanti kita akan membuat banyak pelatihan-pelatihan di situ. Ya, itu bagi saya itu yang begitu itu harus kita lakukan supaya kita berkembang. Oke, saya kembali kepada inti daripada firman hari ini. Pertama-tama, mari kita terus menjalankan kehidupan peribadahan kita. Kita berdoa semoga nanti tahun depan kita sudah punya tanda-tanda untuk mendirikan rumah ibadah. Ya Papa Sela ya, itu ya Papa Sela. Saya waktu mereka sepakati mau membangun, biayanya berapa? 5M. Waduh, saya langsung getar-getir. Saya bilang sama Mama Bute, saya cuma punya 3M. Makasih. Ya kan? Saya cuma punya 3M. Tapi mereka bilang, itu Pak di Jakarta segitu. Ruko, kita rencana mau ngambil ruko. Topang doa terus menerus ya. Topang doa terus menerus setiap kita. Orang lain bisa, pasti kita bisa. Yang kedua, kita sudah bersyukur punya pos pelayanan. Yang pertama pos pelayanan Cibubu dan sekitarnya dipimpin oleh Ibu Pendeta Yanti. Kita doakan supaya terus berkembang. Kita doakan pos pelayanan Bekasi. Malah pos pelayanan Bekasi kemarin sudah bergerak lebih maju. Mereka sudah cari tempat untuk kebaktian karena banyak orang yang mau datang. Tapi kalau di rumah terus nanti masalah dengan tetangga. Lalu kemudian mereka kemarin sudah bicara ya, dibantu oleh Papa Rafael dan Mama Rafael bersama-sama, kemudian Mama Gita, Mama Feren dan semuanya mencari tempat kebaktian. Dapat suatu tempat kebaktian, gereja bisa sore jam 3. Ya, mereka akan sewa 1 juta 1 kali kebaktian. 1 juta 1 kali kebaktian. Ya. Oh 1 juta 1 bulan. Kecil itu. Saya kira saya salah tangkap ya. Saya kira 1 juta 1 kebaktian. Wah kecil. Soalnya gereja Kalimantan pakai tempat kebaktian di STT Jakarta 3 juta 1 kali kebaktian. Mereka bisa bayar. 1 kali kebaktian. Ya, mereka bilang memang harus begitu Pak. Kalau tidak pernah kita pertaruhkan diri termasuk harta kita, kita tidak akan pernah maju. Oh kalau 1 bulan kecil Mama Feren. Saya kira itu kecil ya. Jadi kita doakan
Nah, tapi kemarin kita bersepakat dengan majelis, kita tunggu dulu sampai ada majelisnya. Sudah ada 2 majelis ya, saya umumkan saja ya walaupun belum ya, calon majelis. Yang pertama itu Ibu Asni Lamponde ya. Ibu Asni Lamponde, Mama Marvel, istrinya Ben Ruagadi ya. Puji Tuhan. Yang kedua itu ini Rektor UT, ya kan? Rektor UT Universitas Tandoyondo. Bapak Iwan Bayona ya, itu istilah dari Pak Ritson itu. Oh, ada Pak. Ya, ada Pak Ritson, puji Tuhan. Iya, ada Pak Ritson. Itu istilahnya untuk Pak Iwan itu, Rektor UT begitu ya. Ya. Jadi Pak Iwan tadinya agak berat ya karena berbagai pertimbangan, tapi kemarin kita bilang, Pak, jangan tunggu lama, harus punya sesuatu untuk ditanam di gereja, terutama di GKST. Kalau nanti kita tidak ada, anak cucu nanti akan baca sejarah, oh buah jangkaiku, oh wire enu anunya, reandilnya. Iyo toh, iyo papasela ya, dana bahasa, wa mangkumpuraneo, iya kan? Nah, jadi memang kita sudah menanam ya, kita sudah menanam melalui pelayanan-pelayanan, melalui apapun yang kita lakukan aktif. Tapi dengan terlibat langsung, maka kita telah memberikan suatu hal yang nyata, senyata-nyatanya. Ince itu dana bahasa raneo makumpu kita ya, ane kita bemoree ya. Kalau kita tidak tahu, paling kalau kita lihat dari sorga, oh depue terima kasih. Dulu saya berkata siap waktu diminta jadi majelis ya. Ya, puji Tuhan, siap waktu diminta jadi panitia. Siap ya, mungkin ya, saya kira kita nanti tinggal di sorga, tinggal lihat ke bawah, tidak bisa turun toh, iya kan? Ya, kayak sekarang ini kan, orang-orang tua leluhur kita lihat dari langit begitu, oh puji Tuhan, mereka ada berkumpul di Lobo begitu ya, dihitung satu-satu gitu ya, yang tidak datang, jangan disalahkan ya, yang tidak datang, mereka mau datang, Ibu Ros bilang tidak bisa Pak, cuma 50, ya 50 itu kemarin yang bertelepon untuk datang terus. Ya, mohon maaf ya yang di rumah-rumah, kami bukannya tidak memberikan informasi ataupun tidak mengajak, memang ini pembatasan karena kita masih PPKM. Semoga itu tidak mengurangi rasa syukur kita ya. Dan saya kira jangan sampai tidak memberi ucapan syukur begitu karena tidak diundang ya. Harus memberi ucapan syukur ya. Jadi amplop nanti kita tunggu begitu. Baik, mari kita maju bersama. Memang kita kecil, tapi yang kecil ini jika kita tabah atau terutama kita saling damai, kita saling menjaga, saling menopang, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Semoga kasih Allah menaungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.